Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang surat Ar-Ra'd di juz 13 ayat 13. Jadi ayat 13 di surat Ar-Ra'd di juz 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Sebelum saya sedikit membahas tentang ayat 13 ini, saya ingin menjelaskan tentang awalnya dari surat Ar-Ra'd. Awal ayat dari surat Ar-Ra'd ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah mencipta tumbuh-tumbuhan, Allah mencipta banyak hal yang perlu kita renungi, perlu kita tafakuri, mentadaburi bahwa dan juga mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di ayat pertama di surat Ar-Ra'd ini. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah guruh dan petir. Mungkin ada yang tahu bahwa guruh dan petir ini adalah hasil pertemuan antara dua awan, jadi mengeluarkan suara yang begitu luar biasa, dan juga ada kilat yang juga hasil gesekan antara dua awan. Wallahu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan guruh pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini guruh adalah di yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, kenapa disebutkan guruh dulu, setelah itu adalah menyebutkan ونحن نرى ضوء البرق قبل أن نسمع صوت الرعد. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suara guruh yang luar biasa. Ketika kita mendengarnya, maka kita akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar suara guruh, kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi ketika kita mendengar suara guruh, itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang perlu kita syukuri, ya, karena suara guruh itu yang membludak, ya, ketika mendengarnya dan menimbulkan rasa takut kepada hati kita. Justru seharusnya kita jangan merasa kita kan di negara yang sering hujan, maka ya udah biasa-biasa aja dengar suara hujan, melihat petir atau kilat, ya biasa aja. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita melihat atau mendengar suara mendengar suara guruh, maka kita seharusnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi. Wal malaikatu min khifatihi, malaikat pun mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun yang selalu beribadah kepada Allah tanpa putus, tanpa berhenti, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita ya melenceng atau tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai hamba takut itu ada level-levelnya.
ya. Ada takut dari kecoa misalnya, takut dari cicak misalnya, yaitu takut manusiawi lah. Nah, ada juga yang takut dari atasannya, dari takut diusir dari jabatannya, takut misalnya takut dihina, takut dicaci maki. Itu juga takut yang lebih tinggi misalnya dari yang takut yang saya sampaikan yang pertama. Tapi yang tingkat takut yang paling tinggi adalah tingkat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takut yang luar biasa. Kenapa itu takutnya luar biasa? Karena kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan rasa takut itu pun kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkat yang tingkat tinggi dari rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut tapi kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga pun kita dengan perasaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perasaan dua-duanya itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ilmu yang kita belajari itu dampaknya adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita tahu, makin kita banyak ilmu, makin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ruya an Masruq annahu qala kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah wa kafa bihi jahlan ay yu'jaba bi ilmihi. Dan secukupnya sebagai hamba Allah ketika ilmunya bertambah, dia tambah lagi takutnya kepada Allah. Dan sesungguhnya orang yang bodoh dia adalah yang belajar hanya untuk dia berbangga-bangga dengan ilmu yang ia dapat. Wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kilat, ya, atau kalau tadi wa yursilus sawa'iq, saya dengan bahasa saya saja, ya. Allah Subhanahu wa taala mengirim kilat dan menampakkannya bagi hamba-hamba yang kehendakinya. Dan kalau kita lihat fayusibu biha man yasha, ya, ada Allah Subhanahu wa taala, ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala misalnya dengan petir, yaitu kaum Tsamud, ya, ketika mereka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk berkumpul di satu tempat atau satu lokasi. Saat itu ada awan yang besar, ya, Allah turunkan petir, mereka binasa semua, waliyadzubillah. Serem sekali, ya. Pernah beberapa hari yang lalu di Cilegon banyak sekali petir-petir. Walaupun memang hujannya deras, terus suara guruhnya luar biasa, petirnya tuh subhanallah berasa dekat banget gitu kan, karena memang kamar kami di lantai 2, jadi berasa dekat banget, dekat petir. Jadi dan itu merasa takut, dan saya semalaman ketika hujan itu nggak bisa tidur, soalnya ya Allah takut banget gitu kan, takut ya waliyadzubillah seperti kaum Tsamud. Tapi ya memang ketika kita melihat seperti itu, memang seharusnya kita ada perasaan seperti itu, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar lagi, wudu, sholat seperti itu di masa-masa seperti itu. Baik, terus mana lagi? Fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan mereka ini yang mereka yang selalu wa yujadiluna fillah, di sini mereka menolak, ya, wa yujadiluna fillah, dan sementara mereka bantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syadidul mihal, syadidul makri, wa makrullahi ta'ala ghayr makril insan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Dan di sini makar di sini adalah ketika misalnya kita pengen melakukan keburukan terhadap seseorang, maka kita akan ada strategisnya lah seperti itu untuk menjatuhkan orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ya
maha besar, bisa menjatuhkan siapapun, maka kita di sini seharusnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sering berdebat. Kenapa misalnya ada yang bertanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat bukan 4, kenapa ini seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan yang pertama tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya, karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hal ini semua. Misalnya juga ada yang bertanya, kenapa perempuan harus berhijab. Ya Allah, masih ada yang masih berdebat seperti itu ya. Ya Allah. Dan wa yamkurullahu wallahu khairul makirin, sebaik-baiknya yang membuat makar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sifat-sifat seperti ini, misalnya berbuat buruk atau makar, nah itu sebenarnya manusia dulu yang bukan, itu bukan sifatnya Allah ya. Misalnya Allah misalnya menyiksa, maha maha apa namanya, disertai wa huwa syadidul mihal, Allah maha memberi siksaan yang luar biasa. Itu bukan Allah yang, tapi karena perbuatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan sebenarnya kita sebagai manusia itu sudah terlalu ketika kita sudah ada niat untuk berbuat dosa, apalagi membuatnya, itu kita sudah terlalu. Allah maha baik memberi kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya, dan kita membalasnya seharusnya dengan syukur. Malah ada yang di antara kita, mungkin kita sendiri melakukan dosa. Astaghfirullah. Kita baca doa kafaratul majlis, mudah-mudahan dengan banyak kita istighfar, menghadiri majlis ilmu walaupun secara online, itu adalah bisa mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita, seperti itu. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.